Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Nas GKE hari ini dari Mika pasal 6 ayat 1 sampai 8 di bawah judul perikop pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Saya tidak akan membaca secara keseluruhan bacaan ini dengan harapan Bapak Ibu sekalian membacanya masing-masing di rumah. Mari kita berdoa. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Amin. Ibu bapak, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 3 pada bacaan kita mengatakan demikian. Umatku, apa yang telah kulakukan kepadamu? Jawablah aku. Pertanyaan ini ditujukan oleh Tuhan kepada umat Israel yang mungkin saat itu sedang mempertanyakan kebaikan Tuhan. Tuhan ingin melihat apakah mereka ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Kalau dihitung, tidak terbilang banyaknya. Mulai dari menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan-perbudakan, kemudian mengutus orang-orang terbaik untuk mendampingi dan memimpin mereka, membebaskan mereka dari serangan-serangan musuh, memimpin, membimbing, menuntun mereka dalam perjalanan di padang gurun selama sekian puluh tahun, dengan mencukupkan segala kebutuhan, makanan, minuman, dan masih banyak lagi yang tentu saja tidak bisa disebutkan satu persatu. Lalu apakah yang diharapkan, apakah yang dituntut Tuhan dari umat Israel? Apakah persembahan yang mahal harganya? Apakah korban bakaran yang sempurna? Apakah pemberian yang paling berharga? Ternyata bukan itu yang utama. Ayat 8 dari bacaan kita mengatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Tuntutan yang sangat sederhana, tetapi tentu saja tidak mudah untuk dipenuhi. Bahkan dalam sepanjang sejarah bangsa Israel, lebih banyak tuntutan itu mereka langgar dengan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ibu bapak, saudara sekalian, mari kita melihat dalam diri kita. Kalau kita diminta mencatat atau mengingat seberapa banyak kebaikan, berkat, dan anugerah Tuhan dalam hidup kita, baik secara pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, di tengah persekutuan di mana kita bekerja dan berkarya, sejak kita lahir sampai usia kita saat ini. Saya yakin pasti tidak akan ada yang mampu untuk menghitungnya satu persatu, karena begitu banyak kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Lalu apa yang dituntut Tuhan dari kita? Kembali ditegaskan ayat 8. Keadilan, kesetiaan,
dan kerendahan hati. Artinya, apapun yang kita lakukan di dalam merespons segala kebaikan Tuhan haruslah sesuai dengan sikap yang Tuhan kehendaki. Sikap yang baik, sikap yang mendatangkan kebaikan juga bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Sikap yang terus memegang teguh ketaatan iman kepada Tuhan dalam situasi apapun. Sikap yang menerima segala kenyataan hidup sebagai bagian dari rencana Tuhan bagi kebaikan kita. Sikap beriman adil, setia, dan rendah hati inilah yang akan menjadi persembahan yang hidup yang kita serahkan bagi kemuliaan Tuhan. Ibu bapak, saudara sekalian, tidak selamanya hidup kita baik-baik saja. Ada kalanya kita berhadapan dengan berbagai masalah dan tantangan. Mungkin ada saat di mana kita merasa sangat terluka, kecewa, dan putus asa. Lalu kita bertanya, Tuhan, mengapa? Pada saat inilah mari kita ingat kembali bahwa ini hanyalah sebagian kecil dari kehidupan kita. Bagian besarnya sebenarnya adalah sukacita dan bahagia. Bahwa di balik derita sesaat sebenarnya ada begitu banyak berkat. Seperti lagu dalam Kidung Jemaat 439, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Lagu yang indah mengingatkan kita untuk selalu mengingat begitu besar berkat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga di tengah situasi apapun kita tetap bersyukur bahwa ada Tuhan yang selalu ada untuk kita. Amin. Kita berdoa. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabdamu, akal budi kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Amin.